Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan melakukan presentasi makalah kami yang berjudul Pembelajaran melalui media komputer. Anggota kelompok kami ada Anissa Turaida, Siti Nuramadaniatul Adawiyah, dan saya sendiri Dwi Sartika. Kami membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas pembelajaran MISD berbasis ICT. Dalam presentasi ini kami akan membahas apa yang dimaksud dengan pembelajaran melalui media komputer, bagaimana pemilihan perangkat lunak dan perangkat keras komputer, bagaimana penggunaan media PowerPoint, dan bagaimana teknik penyajian presentasi. Nah, materi pertama akan dibacakan oleh Anissa Turaida. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran melalui media komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran. Pembelajaran ini merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh pihak peserta didik atau murid. Pembelajaran ini sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas peserta didik yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran. Yang kedua ada pengertian media. Dalam proses pembelajaran, media ini cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Adapun definisi media pembelajaran menurut para ahli, yang pertama ada menurut Heinrich. Media pembelajaran ini adalah saluran komunikasi yang termasuk film, televisi, diagram, materi tercetak, komputer, dan instruktur. Yang kedua ada menurut James dan Bridge, yaitu meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari buku, tape, record, kaset, video, dan juga gambar. Yang terakhir ada menurut Munir, yaitu diartikan sebagai perantara sampainya pesan belajar dan sumber pesan kepada penerima pesan sehingga terjadi interaksi belajar mengajar. Jadi media pembelajaran ini merupakan alat bantu belajar yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran yang akan dipilih. Yang ketiga ada komputer. Pengertian komputer sendiri adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data dengan mengikuti serangkaian perintah. Kata komputer ini semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran melalui media komputer ini adalah pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam belajar. Melalui pembelajaran ini, bahan ajar yang disajikan melalui media komputer akan diproyeksikan melalui infokus sehingga kegiatan proses pembelajaran mengajar menjadi lebih menarik bagi siswa. Dan pengetahuan ini media pembelajaran dapat memberikan keuntungan kepada guru dan juga siswa dalam proses pembelajaran. Dari pihak guru, keuntungan yang diperoleh adalah mempermudah guru dalam penyampaian materi pelajaran kepada siswa, sehingga metode ataupun teknik mengajar secara informatif dapat dihindari karena akan menjadikan siswa pasif dan kurang kreatif. Sedangkan dari pihak siswa, media akan dapat meningkatkan perhatian pikiran, perasaan mereka pada mata pelajaran karena mereka terlibat langsung dalam pelajaran tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pemilihan perangkat lunak dan perangkat keras. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software ini adalah sebuah perintah program dalam sebuah komputer yang apabila diberi perintah oleh user akan memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diharapkan oleh usernya. Pernyataan ini menggambarkan bahwa software atau perangkat lunak ini
berfungsi memberi perintah untuk komputer agar komputer berfungsi secara optimal sesuai dengan kemampuan user atau pengguna yang memberikan perintah. Secara garis besar, software atau perangkat lunak dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu perangkat lunak sistem operasi, sistem aplikasi, dan juga bahasa program. Lalu ada perangkat keras, komputer, yaitu semua bagian fisik komputer, dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras menyelesaikan tugasnya. Batasan antara perangkat keras dan lunak sedikit buram. Firmware adalah perangkat lunak yang dibuat ke dalam perangkat keras. Di sini saya akan mempresentasikan penggunaan media presentasi pada Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint adalah salah satu software yang menyediakan fasilitas yang dapat membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah. Microsoft PowerPoint akan membantu menyampaikan suatu gagasan menjadi lebih menarik dan jelas tujuannya. Microsoft PowerPoint akan membantu dalam pembuatan slide, outline presentasi, presentasi elektronika, menampilkan slide yang dinamis, termasuk clip art yang menarik, yang semuanya itu mudah ditampilkan di layar monitor komputer. Dengan fasilitas serta kemudahan penggunaan yang dimiliki software ini memungkinkan para guru sekolah dasar untuk memanfaatkannya sebagai media pembelajaran. Microsoft PowerPoint adalah program aplikasi membuat atau mengolah data presentasi. Data presentasi yang dibuat dapat berupa teks, tabel, grafik, gambar, bagan, organisasi, dan sebagainya. Gunawan 2006-126. Presentasi digunakan untuk menjelaskan ide, rencana pelaksanaan, dan hasil dari suatu kegiatan secara lisan. Semakin menarik suatu presentasi, semakin mudah audien memahami penjelasan pemapar. Microsoft PowerPoint mempunyai beberapa fasilitas yang sangat membantu dalam membuat presentasi, sehingga Anda dapat melakukan secara mudah, cepat, efisien, dan menarik. Wahana Komputer 2011-2. Wahana Komputer 2011-2 menyatakan untuk dapat menguasai pembuatan presentasi profesional menggunakan Microsoft PowerPoint, terdapat beberapa hal mendasar yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, harus memahami menu dan fungsi beberapa menu atau tool dan menguasai cara pengoperasiannya. Yang kedua, untuk menumbuhkan kreativitas dan memperkaya ide-ide tampilan presentasi, kita dapat memperbanyak literatur dengan melakukan browsing di internet. Yang ketiga, melakukan eksperimen dengan mengkombinasikan beberapa fasilitas yang ada, misalnya kombinasi dengan layout, animasi, style, dan sebagainya. Penyajian presentasi. Dalam mendesain materi presentasi dengan bantuan program PowerPoint, semua elemen yang mendukung presentasi yang merupakan perpaduan teks, animasi, dan suara, serta pemilihan komposisi warna, turut berpengaruh terhadap efektivitas suatu presentasi ilmiah. Desain teks dalam slide yang menggunakan terlalu banyak efek italik atau dimiringkan, membuat hadirin sukar untuk membaca dengan cepat. Sebuah penelitian yang dilakukan untuk menilai daya tangkap dan kualitas retensi daya ingat mahasiswa terhadap slide dengan teks yang berbeda, yaitu Arial dan Times New Roman, menyimpulkan bahwa bentuk huruf sederhana seperti Arial membantu meningkatkan daya tangkap dan retensi daya ingat mahasiswa terhadap materi yang disajikan. Suatu presentasi yang baik merupakan perpaduan antara isi, desain, dan cara menyampaikan materi. Cara menyampaikan materi akan sangat menarik bila mana dilakukan dengan mempertimbangkan suara, gerakan badan, dan penampilan saat menyajikan materi.